Al-Fatihah bisa sembuhkah jengking? Fatihah dengan dalil bahwa Al-Fatihah bisa menjadi ruqyah bagi orang kesangat kalajengking misalnya, aku dosa. Ada orang kesangat kalajengking misalnya. Oh, ini ada hadisnya, di dalam hadis dibacain aja Al-Fatihah disuruh minum sembuh. Ya itu keyakinan di zaman Rasul. Aku nggak seyakin itu. Oke. Oh, itu ada, maka aku bawa ke dokter. Iya, Jadi iya, itu sih. iya. Jadi karena orang Indonesia itu adalah orang yang tidak diapa-apain aja sudah cenderung kepada goib, maka aku lebih baik pendekatannya goib. Baru setelah itu kalau misalnya kita mau kombinasi dengan diruqyah, kombinasi kemudian dengan dibacain Quran, kombinasi dengan Al-Fatihah, tentu saja itu boleh. Nah, banyak tapi Ustadz, kasus-kasus di mana sebenarnya kayak kerasukan atau gitu tuh sebenarnya yang berhubungan sama psikologi kan. Iya, betul. Kayak tadi yang Ustadz bilang, kalau itu tadi penyakit otak malah. Tapi banyak juga yang dengan kelainan jiwa misalkan. Tapi ada juga di psikologi tuh the power of sugesti. Iya. Apa hukumnya ketika ada orang, preacher misalkan, yang mengatakan bahwa mereka bisa meruqyah orang atau melakukan eksorsisme pada orang, tapi mereka sebenarnya tahu bahwa yang mereka lakukan itu hanya sugesti. Mereka nggak punya power untuk mengeluarkan atau apa, tapi pasiennya Merasa bahwa merasa lebih baik. itu namanya watlai kan, bohong putih kan, karena dia merasa ya udahlah. Ada beberapa hal yang terjadi di Indonesia yang kayak apa ya, kebijaksanaan lokal. Contoh ya, siapa potong pohon beringin itu kerasukan, nanti sakit mati. Menurutku itu white lie yang bagus. Karena biar nggak motong pohon. Benar, karena itu memotong Rindang, juga ya. tadi cara otak berpikir kan. Kan dia mungkin jadi gini ya Mas ya. Jadi kalau Mas memotong pohon, nanti air tidak bisa naik. Nanti dalam waktu berapa tahun nih anak-anak cucu kita belum tentu bisa hidup lagi Oke. gara-gara Iya, itu. iya. Terjadi nanti deforestasi dan segala macam. Nggak mungkin. Jadi dia bilang siapa potong pohon mati. Pamali, Ya, pamali gitu. itu kan ya. Dan bagusnya adalah orang tua kita, mereka bikin cerita-cerita tuh pada semua yang bermanfaat loh. Bambu, pohon pisang, pohon beringin, semua bermanfaat. Toge nggak ada tuh. Siapa potong pohon toge atau pohon apa misalnya pohon cabe mati? Nggak ada kan? Yang cuma yang bermanfaat aja nih. Nah jadi menurutku itu adalah sesuatu kebijaksanaan yang bagus sih. Hanya saja beda dengan pemuka agama. Bagiku pemuka agama tidak hanya berbicara tentang masalah aturan, tapi masalah etika. Nah etika menurutku lebih tinggi daripada aturan. Nah di Oke. titik itu Rasulullah mencontohkan ketika gerhana matahari terjadi, dia nggak bilang kan inilah kekuatanku nih, untuk supaya mengglorifikasi diri dia.